aspek data yang disiapkan itu juga harus benar. Peran daripada daerah itu apakah bisa mampu mengontrol? Nah, kalau nggak bisa ngatur, ayah ya dengan berat hati kita katakan memang pemerintah belum banyak berperan dalam. Jumpa lagi dalam podcast Dunia Tani HKTI. Salam buat Sobat Tani semua. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Bang Hamid. Siap. Ini jagonya cabai. Soal ini harga cabai. Sebelumnya Bang Hamid nih, kami agak ikut sedih nih Bang, karena hari ini bulan Oktober ini harga cabai mulai merosot lagi ya Bang ya. Sebelumnya malah merosot bener. Ya. Nah, kali ini kita mau coba diskusi terkait soal bagaimana biar harga cabai ini ya pastinya menguntungkan buat petani, karena kami HKTI berprinsip tadi bahwa petani harus minimal dapat untung 30% dari biaya pokok produksinya. Begitu juga dengan petani cabai. Nah, namun cabai ini seringkali kejadiannya dan sering berulang ini setiap tahunnya. Ini kayak lingkaran setan nih Bang Hamid yang harusnya segera diputus. Setiap tahun itu pasti ada saat harga cabai yang melambung tinggi, tapi di lain pihak ada harga cabai yang jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, ini tentunya sekali lagi harus dicarikan bagaimana memutus mata rantai ini. Secara keseluruhan kalau nggak salah Bang Hamid, neraca supply demand-nya cabai setahun tuh sebenarnya pahpoh ya, cukup ya Bang 1,2 juta ya. Tapi masalahnya justru sering kali terjadi harga jatuh. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, subscribe podcast kami HKTI Official. Bang Hamid sehat Bang Hamid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semangat. Sehat. Bang, ceritain dulu dong Bang, ini kan masalahnya ini berulang nih soal cabai ini gitu loh. Ya. Harganya tiba-tiba melejit, tiba-tiba terpuruk ruk. Ya. Ini bagaimana sih ceritanya? Ya, ini memang saya pertama mengucapkan terima kasih ke HKTI yang mempunyai satu care terhadap kejadian yang dialami petani selama ini, yang baru-baru ini. Ini sudah lebih 3 bulan petani untuk cabai merah besar maupun cabai keriting harganya sangat nggak masuk akal, karena di tingkat petani harganya sampai 4.000, 5.000. Nah, ini sudah nggak masuk akal ini. Saya untuk itu sebagai Ketua Umum Asosiasi Agronomi Cabai Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian ini dari HKTI. Nah, jadi memang ini berulang. Jadi memang ada waktunya kalau pemerintah ini kalau harga tinggi sibuk sekali bagaimana menurunkan harga. Tapi pada saat harga murah sekarang ini diam 1000 bahasa. Diam baik ya. Tapi ya ini nggak apa-apa. Kita coba lihat bagaimana supaya ini nggak berulang. Ya. Pertama mungkin yang harus kita lakukan adalah bisa nggak kita membuat roadmap daripada percabian nasional ini. Roadmap itu menyangkut daerah sentranya mana, penghitungannya seperti apa, kerjasama pusat dengan daerah seperti apa, ini harus dibangun. Ya. Kedua, bagaimana aspek industri dengan pasar basah kita dengan petani. Ini harus ada yang ngitung. Nah, itu semua dimasukkan dalam roadmap. Siapa komandannya? Komandannya adalah kita bisa cari dari pemerintah yang ditunjuk. Karena yang ketiga poinnya adalah cabai ini kan sumber daripada inflasi. Penyebab inflasi. Ini yang harus kita bangun. Bagaimana melihatnya? Nah, apakah memang petani cabai itu sekarang ke depannya harus menjual cabai? Ini juga harus dibangun. Kalau kita terus-terusnya menjual cabai tanpa proses daripada pengolahannya, hilirisasi. Kalau istilah sekarang hilirisasi, jadi sambal, jadi apa? Ya, kalau sekali panen yang sekarang ini bisa 400 ton per hari satu daerah, mau menjadikan sambal seperti apa? Nah, ini harus kita bangun bagaimana ke depannya. Nah, inilah tugas kita sama-sama
mungkin HKTI juga memberikan satu kesempatan ke kita untuk membangunnya seperti apa. Oke. Siap Bang, untuk kesejahteraan petani HKTI pasti siap. Dan saya juga yakin. Tangan. Saya juga yakin. Nah Bang, tadi kan yang pertama adalah di roadmap tadi adalah soal pemetaan dulu ya, di mana daerah-daerah itu memang nggak ada Bang sebenarnya. Saya nggak tahu, tapi di kita di asosiasi kita selalu mengatakan 60 20 15. 60 20, 15 dan 5 tempat lain ya. 60 itu yang paling penting itu Jawa Timur. Jawa Timur. Kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Barat, setelah itu tempat lain itu bisa disebut dengan Bali, NTB. Nah itu menjadi. Tapi ini bagus, fenomena ini sekarang ini agak sulit mendapatkan harga yang tinggi sekali. Kenapa? Intervensi pemerintah cepat. Dari lembaga itu sudah cepat. Ada badan-badan yang di Sulawesi harganya agak murah diterbangkan ke pasar. Nah, sekarang agak susah, murah semua ini harus dicari cara. Bisa nggak ke depannya? Pertama itu petani itu menjual berhubungan dengan industri. Industri ini harus bangun. Kita ada industri yang paling besar misalnya kita sebut ya. Nggak apa-apa kita sebut ya. Indofood, ABC, Wingfood, Belibis, yang lain-lain itu kan industri semua. Itu sekarang jangan membeli cabai, tapi membeli intermediate produk dari cabai. Yang sudah diolah berarti Yang sudah diolah setengah jadi. Setengah jadi kita bagi. Petani, tentunya petani sekarang berhimpunnya dalam lembaga ekonomi, bukan Poktan. Poktan boleh. Poktan itu nanti berhimpun dalam koperasi. Ya, itu kan lembaga bisnisnya gitu. Nanti koperasi ini yang menyiapkan pabrikasi barang setengah jadi. Jadi kontraknya nanti dengan industri dalam intermediate produk, barang setengah jadi, apa pasta atau bentuk cabai kering. Cuma memang untuk cabai kering ini ternyata nggak semua cabai bisa dikeringkan. Harus ada varietas-varietas tertentu yang bagus. Nanti perusahaan-perusahaan benih bisa bagus. Kalau kita lihat Cina, Korea, dia ada khusus untuk itu. Yang kering matahari udah cukup. Kalau varietas ini, tapi kalau varietas kita nggak bisa. Masih bisa, tapi kualitasnya pasti nggak sebaik dari Cina atau Korea, dari India, karena memang mereka untuk cabai kering ya. Nah, jadi ini yang harus dibangun adalah sistemnya seperti apa ke depan, dan petani harus efisien. Kalau nggak efisien nggak bisa dia kerja dengan industri. Ya, industri harus dia tentu cari yang harganya nggak mahal. Kalau dia membeli harga mahal, nggak mungkin. Kalau kita makan saus atau sambal di pasar itu, maaf Pak, sambal kita mahal, sedang cabainya nggak boleh. Nah, nggak boleh. Nah, petani juga harus membuat seperti itu, membuat bagaimana dia dengan ininya harganya fix. Ya, ada kepastian ya, Bang. Tapi memang fixnya ini masuk dalam keuntungan yang wajar. Ya, kalau itu yang paling penting. Kita HKTI kan tadi BPP plus 30% keuntungan minimal. 30% ya udah oke lah ya. Cuma pemahaman 30% ini gini ya. Saya ngelihatnya pertama biaya produksi dulu. Kalau dia ada tenaga kerja di situ, termasuk dia harus dihitung tenaga kerja sewa lahan pun harus dimasukkan. Nah, harus dimasukkan juga, walaupun lahan dia sendiri. Betul. Nah, baru setelah dari itu 30%-nya. Karena pemahaman kadang-kadang bahasa di petani ini, saya Pak cuma 15.000 produksi ya. Ya betul 15.000. Saya selalu tenaga nggak dihitung. Tenaga nggak dihitung, tanah dia nggak dihitung. Nah ya nggak boleh. Saya selalu mengatakan minimal 20 juta. Kalau dari hitung-hitungan komponen, semua komponen produksi. 20 juta itu tuh? 20.000. 20.000 untuk memproduksinya dengan catatan berapa. Kecuali kalau di dalam greenhouse. Greenhouse di medium ke atas itu kalau kita bisa bagus itu bisa sampai 12.000
kok biaya produksinya. Biaya produksi. Jadi kalau yang di lahan terbuka untuk cabai itu biaya produksi 1 kilonya 20.000 minimal Bang ya? Iya, 1 kilo. Berarti kalau kita ngomong untungnya 30% dari 20.000, ya harusnya harganya minimal 26.000 ya Bang ya? Enggak, jadi gini, petani itu harus menjualnya kalau dia biaya produksi 26.000. Iya. 26.000 kan ada proses muat, angkat, loading, unloading, dan transport ke pasar, termasuk losis. Sampai di ibu-ibu belanja, emak-emak belanja itu antara 40 sampai 60. Itu normal lah ya. Artinya tentu pedagang pasar juga ada untung. Ya, tapi untungnya ya jangan gila-gilaan juga. Dan umumnya biasanya kawan-kawan kita di pasar untungnya juga nggak besar-besar amat, tapi dia memang rutin. Dan ini yang besar juga kan kuantitasnya. Nggak bisa juga. Sekarang ini sistem perdagangannya udah beda dengan dulu. Udah beda banget. Jadi petani minimal 26.000, terus ditambah ongkos transport, terus losis, terus lain-lain itu harusnya sampai di konsumen itu 40.000. Itu udah semua untung nih Bang ya. Iya, jadi semua mestinya untung. Nah, coba bayangkan rekan-rekan sekalian bahwa sekarang harga kemarin sampai 3.000 ya Bang, apa 4.000 di petani, 3.000 petani. Padahal harusnya tadi biaya produksi aja 20.000 gitu kan Bang. Iya, jadi udah kalau kita hitung lagi komponen produksi itu 50-50. 50% itu adalah biaya tenaga kerja dan 50% itu saprodi input. Saprodi inputnya. Itu yang diinikan. Ini roughly seperti itu. Ke depan memang kita harapkan petani kita ini mau dengar kalau seandainya ada program tadi saya katakan tadi pusat daerah ini harus ada satu hubungan dan berani juga dari daerah membuatkan satu jumlah tanam, petani tanam itu harus ada recordnya. Jangan dilepas. Nah kalau seandainya ada dilepas begini kita nggak tahu. Itu satu. Dan kedua ada harus menghitung. Menghitungnya begini, berapa sih stok kita? Stok cabai ini bukan stok di gudang, tapi stok ditegakkan. Nah, ngitungnya juga, karena kan dia tadi saya katakan berapa? 15 kali panen. 15 kali panen itu kan mengikuti kurva normal. Nah, pada keberapa dia tertinggi dan terus kapan dia turun. Nah, itu harus dihitung juga. Nah, ini memang harus hati-hati kita ngitungnya. Sehingga kita tahu, oh nanti kita akan ada stok cukup. Oh nanti kita ada sorted. Oh nanti kita overproduksi. Nah kita kira seperti itu. Dasarnya ditegakkan ya Bang ditegakkan. Ya? Jangan di gudang. Yang hitungnya siapa? Ya mungkin saya dengan segala hormat yang menghitung ini mungkin kadang-kadang males dia ngitungnya atau dia terlalu sergap. Menghitungnya misalnya per minggu ya per minggu. Jangan sebulan sekali dia hitung. Jadi mungkin keliru. Jadi aspek data yang disiapkan itu juga harus benar. Cara-caranya harus ngikutin cara-cara yang benar juga. Kalau cabai nggak usah dihitung 30 kali panen, dihitungnya 15 kali panen misalnya. Dari kita ngomong pahit ya. Iya, ngomongnya seperti itu. Itu kan masih make sense, masih masuk akal semua. Padahal kalau menurut Abang tadi sentra kita kan cuma Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat utamanya kan. Artinya harusnya dengan coverage yang 3 provinsi itu dan 1 pulau lagi, harusnya lebih mudah membuat pemetaan. Mestinya bisa itu. Ya walaupun sekarang kita ada tumbuh di daerah-daerah Sulawesi itu tumbuh, tapi nggak mempengaruhi harga. Kalau kita bisa mapping ini semua, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bisa banget. Karena karakter untuk cabai merah besar CMB di sini tempatnya, cabai keriting di sini. Nah, jadi kita bisa bikin lagi persentasenya berapa. Itu saya kira bisa kita lakukan. Iya pastinya Bang, karena saya pikir juga kayak di Jawa Timur kan paling beberapa kabupaten aja kan Bang itu kan yang. Oh iya, CMB itu kan kita bisa kita hitung. Yang paling utama lah Banyuwangi. Terus Jember itu pasti dia 1 kali tanam, nggak mungkin 2 kali tanam. Panennya pasti dia ada air. Lumajang, Paiton, Probolinggo, terus daerah pantai utara misalnya itu bisa dihitung kok, bisa dihitung semuanya. Jadi memang, nah bagaimana menghitungnya ini yang perlu harus dikasih tahu nih, ngitungnya begini. Kalau
Kalau dia ngitung di sana ada 1.000 hektar tapi udah terakhir panen. Kan salah. Salah lah. Kalau Pasti terakhir salah panen. dia. Habis itu kata dia laporan, Pak ada 1.000 hektar Pak. Tapi yang dicatat itu udah di ujung panen. Tapi kita shortage. Nah ini dia nggak lihat. Ada yang 15 kali panen itu harus dihitung. 15 kali 5 berapa tuh? 75 sampai 90. Nah kira-kira gitu. Nah jadi kapan dia peaknya, kapan dia mulai datarnya, kapan dia turunnya kan harus dihitung. Nah kira-kira itu. Jadi dari data yang jelas itu bisa kita membuat engineering untuk pemasaran dan distribusi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, karena gini petani kita ini juga belum ada perlindungannya juga. Jadi ini kedepannya saya juga mungkin kalau di dalam roadmap itu juga nanti dibuatkan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan seperti ini harus dibuatkan juga proteksinya seperti apa. Apakah undang-undang kita sudah ada, misalnya undang-undang seperti apa yang kita bangun untuk memproteksi petani. Tapi untuk petani juga harus kita lihat juga peran daripada daerah itu apakah bisa mampu mengontrol. Nah kalau nggak bisa ngontrol, payah sebenarnya. Semuanya payah. Harusnya bisa karena Pak, ini kan cabai ini berpengaruh besar ke inflasi ya Bang ya, berartinya harusnya bisa dengan mengendalikan tadi soal produksi cabai. Iya. Teman-teman kepala daerah bisa mengendalikan inflasi. Bisa, seharusnya bisa. Karena kita hitung nggak usah semua, tapi kita hitung daerah sentra. Daerah sentra kita hitung, lantas petugas kita hitung cara menghitungnya kita kasih tahu cara ngitungnya begini. Jangan pas di ujungnya panen dihitung 1.000 hektar, padahal nanti nggak ada. Jangan panen ke 14 ke 15 baru dihitung ya. Panen akhir. Nah, jadi tetap itu dalam regulasinya kita coba buatkan di dalam roadmap itu, di mana peran pemerintah, di mana peran petani, dan sebaiknya petani cabai ini dibuatkan satu kelembagaannya, lembaga ekonominya, dan dalam bentuk misalnya koperasi. Harusnya ke depan gitu, karena nggak mungkin industri menghubungin satu. Dia harus menghubungin satu yang bisa mengurang ada jaminan kepastian ketersediaan juga ya Bang kalau itu. Iya Bang, jadi ya saya kira mungkin AACI bisa kerjasama sama HKTI juga tuh Bang, tuh bikin pilot project lah untuk mulai pemetaan dan sebagainya di salah satu daerah sentra cabai itu Bang. Oh bisa, dengan senang hati bisa. Saya akan support dengan tim-tim kita di lapang, kawan-kawan kita di lapang, kita bisa bangun seperti apa. Tentunya saya kira juga pemerintah mestinya harus masuk di sini, kerja sama dengan HKTI atau dengan AACI dengan HKTI bisa lakukan ini, supaya mendapatkan satu angka yang bagus, yang semuanya memang nggak pasti, tapi mendekati lah. Kira-kira, oh kita akan ada panen banyak, oh kita akan sorted, yang benar angkanya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Mendekati kebenaran ya Bang ya. Terus apa ya Bang ya? Ini apa utamanya kan tadi pola berulang yang dihadapi soal apa namanya ketersediaan terus harga. Nah, yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri ketika harga jatuh apa sih Bang? Ya, selama ini yang kita lakukan, kita datang kepada pemerintah. Ini yang baru kejadian 1 bulan ini ya, kita sampaikan viral, nggak banyak, tapi ada lembaga-lembaga ya yang memang membantu ongkos saja. Waduh, petani sudah senang banget. Membantu ongkos, bukan membantu dengan harga lebih. Jadi saya sebut aja Bappenas, dia menggunakan dana ongkosnya aja itu udah ngebantu banget. Apalagi kalau tempo hari kita ada namanya, kita buatkan dari AACI waktu di COVID, itu kita buat namanya bela beli petani cabai. Itu yang tadinya petani cabai cuma 2.000, 3.000, kita hubungkan dengan orang-orang baik hati di kota besar di Jakarta. Ada yang kita minta 1 ton, petani langsung menjual ke dia 1 ton. Walaupun dia bingung ini untuk apa. Kata saya, kemas 55 kilo, kalau dia ada lingkungan masjid dia bagian di masjid, kalau ada lingkungan gereja dia bagian di gereja, jemaah dia, kalau dia ada lingkungan komplek dia bagi-bagi orang sekitar. Dan itu cukup membantu. Cuma kalau sekarang ini memang susah. Jumlahnya 1 kali panen itu bisa 400 ton, 450
500 ton. Wah, memang bingung kita juga untuk ininya. Walaupun ada beberapa daerah yang komitmen termasuk AKTI juga ada komitmen untuk pengambilan dengan networking dia, itu juga sangat membantu, walaupun jumlahnya memang masih belum. Nah, kira-kira itu yang ya dengan berat hati kita katakan memang pemerintah belum banyak berperan dalam harga murah. Tapi kalau peran untuk harga mahal, operasi pasar langsung. Operasi pasar dicari itu memang benar. Nah, di sini yang harus kita berimbang lah, ya berimbang kita pengennya. Baik Bang, terima kasih banget nih pencerahannya, terutama tadi ya kita harus bikin roadmap ya Bang. Roadmap dengan proteksi petani seperti apa harus proteksi petani juga, jadi mengamankan produksi cabai, mensejahterakan petani cabai, sebenarnya buat pemerintah juga sedang mengamankan perekonomian nasional ya Bang ya. Jadi kita harus bekerja sama lah tanpa prejudice untuk yuk kita bikin minimal tadi pilot project untuk bagaimana roadmap di satu kabupaten yang sentra gitu biar bisa nanti kita copy paste di tempat lain. Terima kasih Bang Hamid. Sama-sama Mas Subuh. Mudah-mudahan petani cabai kita semakin sejahtera, semakin makmur, dan kita terus berkiprah. Sobat Tani, demikian podcast kita hari ini tentang cabai. Jangan lupa like, subscribe podcast official AKTI. Terima kasih.